Cara daftarnya pertama, kamu harus menyiapkan transkrip nilai selama kamu kuliah. Terus habis itu CV, surat keterangan dari kampus, permohonan magang. Itu 3, terus dikirim ke... Ya, selamat datang kembali di Masirio YouTube channel. Sama seperti biasanya aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Nah, kali ini aku masih bersama dengan Diva Lukiana. Setelah di video sebelumnya, 2 video sebelumnya aku berbincang-bincang santai dengan Diva Lukiana. Kali ini aku masih dengan Diva Lukiana untuk sharing lanjut untuk cerita magang di SKK Migas. Tapi buat teman-teman, buat netizen-netizenku tercinta, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Karena di setiap akhir video akan ada QR code dari GoPay yang teman-teman bisa membagikan rezekinya, menyumbangkan dananya 1.000, 2.000, 3.000, sampai 5 juta dolar Zimbabwe. Dan hasil keuntungannya seluruhnya akan kita donasikan kepada diri saya. Nah, masih bersama Diva, masih bersama dengan kisahnya di SKK Migas. Tentu kita masih di cerita magang. Teng 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 teng. Cerita magang. Nah, itu tadi adalah bumper spesial dari cerita magang yang selalu menemani di episode-episode cerita magang, ya kan? Yeah. Rio, sekarang kan dunia serba digital, tapi kan yang konvensional masih lucu. Pokoknya lucu ya, yo. Pokoknya lucu. Nah, mending lucu supaya teman-teman menerima cerita magang ini dengan santai, dengan penuh tawa, dengan ya sehingga apa yang diceritakan oleh Sobat Rio ini diceritakan oleh Diva dan diceritakan oleh narasumber-narasumber lain itu justru lebih masuk, lebih gampang diterima kayak gitu kan. Kalau serius-serius banget nanti dikiranya cuma kuliah. Nah, di part pertama sudah cerita soal bagaimana kinerjamu, apa aja yang kamu kerjakan, bagaimana suka duka, apa tugas-tugasmu kan sudah diceritakan. Di part kedua sudah diceritakan soal bagaimana kehidupan, termasuk berapa biaya yang harus dikeluarkan di sana, dan diberi sedikit bocoran soal honor, bukan gaji ya, karena tidak rutin, jadi diberikan gambaran soal honor ketika magang di SKK Migas. Dapat honor tuh, dapat honor, jajan. Nah, di part ketiga ini lebih spesifik lagi akan bicara gimana sih cara daftar di SKK Migas, prosedurnya gimana, tips-tips buat daftar ketika sobat-sobatku, netizen-netizenku tercinta mau magang di SKK Migas. Itu gimana alurnya, apa yang harus dilakukan, termasuk tipsnya gimana biar sampai keterima di sana. Dan yang terakhir bagaimana tips-tips khusus yang harus dipunya, skill-skill khusus yang harus dipunya untuk magang di sana. Jadi ketika magang di sana itu dia sudah jauh lebih mapan, maksudnya skillnya sudah matang. Jadi di sana dia tidak kopong gitu, Dip. Kayak skill apa yang harus dikuasai kayak gitu. Udah pertanyaannya aja tiba-tiba. Udah, Dip. Wah, mesti domblong ya. Skill. Dari skill dulu, Dip. Kalau Jangan skill kanan sama skill kiri. Waduh. Ini dong. Skill. Enggak ya? Skill kaki bahasa Jawa. Oh, maaf. Udah lama nggak di Jogja. Ya, alasan aja ngeles. Jadi, kasihan viewers. Jadi, untuk skill, masih sih pas kamu kuliah tuh, kan kita magang, kalau kita kan magang udah di semester akhir ya, pasti udah ada teori, udah ada beberapa praktek yang kita dapat. Nah, itu pasti dipakai banget. Pas aku magang dipakai banget. Pas aku magang itu dipakai banget kayak teori untuk analisis media, sosial media itu dipakai banget. Terus kemudian protokol itu dipakai banget. Walaupun protokol itu ternyata mereka juga udah punya SOP-nya sendiri. Ada yang lewat. Nah, jadi ada iklan. Dia belum ada AdSense-nya tapi udah ada iklan nih. Jadi kalaupun
di SKK itu tuh skill yang kamu punya yang skill life-nya, skill life-nya harus oke. Tiap magang sih, setiap magang kayak aku di video kedua itu aku udah bilang jangan sampai kamu disuruh nih kerjaan kamu kayak gitu. Cuma 3 bulan loh, itu waktunya cuma terbatas banget. Jadi serap ilmu semua yang mau kamu dapetin karena itu tuh beda banget sama dunia kuliah. Ibaratnya kayak gitu, teori sama praktek itu ya kita tahu udah banyak cerita juga itu pasti beda banget ya. Jadi kalau misalnya ada untungnya enggak sih enggak untungnya ini. Kalau PR itu kan pasti disuruh nulis ya kayak rilis segala macam. Nah, aku tuh nggak kebagian itu. Tapi aku kebagian manage sosial media ya dari si analisis tadi itu. Jadi aku tahu beberapa part bedanya comparing terutama, terus kemudian aku untuk di protokol aku jadi tahu gimana nge-event, gimana nge-treat tamu, ibaratnya kayak kita LO sih sebenarnya. Cuman gimana kita juga punya sudut pandang orang yang ditamukan gimana ya, orang yang kita kan kalau kita jadi LO tuh kita minta tolong kan sama orangnya, tapi gimana rasanya kita dimintain tolong ibaratnya kayak gitu sama orang LO. Jadi kita harus legowo, misalnya ngecek makanan lagi bapak ini nggak suka ini kayak gitu. Jadi skill life-nya tuh lebih harus punya. Jadi kita tuh harus tanya apa yang mesti kita bantu, apa yang mesti kita lakuin gitu. Ya kalau misalnya nggak ada yang bisa dilakuin, lo libur berarti itu cuma datang wujud kantor doang. Kayak gitu. Terus desain, nah kebetulan aku dapat bagian desain, walaupun aku baru bisa dikit-dikit waktu itu, sekarang juga sih kayak dasar-dasarnya Photoshop, Illustrator. Nah, gimana caranya? Sebenarnya tuh berani aja. Kayak ibaratnya waktu itu tuh aku kan nggak begitu tahu soal desain kan awalnya, cuman ya adalah beberapa. Nah, waktu itu tuh ditanyain, Diva, kamu bisa desain nggak? Thanks ya, maksudnya, malu dong, anak komunikasi nggak bisa desain, bilang kayak gitu. Mbak, maaf. Kayak gitu, aku tuh pernah dengar juga dari kakak tingkat, jangan pernah bilang nggak bisa, kayak gitu. Coba aja dulu, sekarang kan udah ada YouTube buat tutorial, buat apa. Tapi waktu itu tuh lucunya, aku tuh sama teman aku yang bisa desain video call. Jadi, ini gimana nih caranya di Photoshop, gimana nih? Ini kamu klik ini udah nih, gimana nih? Kayak gitu. Jadi, harus bisa desain, waktu di SK kami di Bigas itu harus bisa desain, karena untuk yang lain-lain udah ada yang urus. Kemudian, apa lagi ya? Pokoknya skill life-nya deh, gimana bisa nyatu sama orang, bonding sama kakak-kakaknya, tapi nggak usah terlalu SKSD, kak, kalau baru kayak gitu, tetap tahu batasan, tahu tembok antara junior senior kayak gitu, antara pembimbing sama kita kayak gitu, sopan, attitude, manners itu penting banget kayak gitu. Termasuk dari cara berpakaian juga ya tentunya. Oh pasti, apalagi kita anak aku sih PR ya. Jadi aku di kantor tuh nyiapin di meja aku tuh ada lotion, permen karet, lotionnya itu ada 2, sunscreen sama buat di dalam ruangan. Kalau mau keluar jadi pakai yang sunscreen, kalau misalnya di dalam ruangan pakai lotion yang biasa tapi yang kecil-kecil. Nah itu tuh serunya kalau kita punya kayak gitu, jadi pas mbak-mbak kita udah habis, Div minta dong kayak gitu. Jadi kerasa kayak keluarganya. Terus kalau misalnya bapak-bapak, kan ada bapak-bapak juga yang mau pergi keluar, Diva minta sunscreen ya, iya mas ambil aja kayak gitu. Nah terus habis itu permen karet, parfum. Tisu tuh ada 2, tisu basah sama tisu kering, kayak gitu. Kalau tisu magic, oh, tidak. Ternyata Diva antara tidak tahu dan pura-pura tidak tahu. Lanjut, Div. Terus apalagi kan berpakaian aku nggak pernah pakai jeans kecuali pas lagi dinas keluar ya, pasti pakai maksudnya pakai pakaian yang nyaman. Tapi jeans robek aku nggak aku pakai kok. Karena memang dilarang pakai jeans ya, karena musyrik. Nggak gitu. Nggak. Jadi kalau misalnya balik lagi ke instansinya, kan instansinya itu juga instansi resmi ya. Maksud aku, ya semua instansi resmi, tapi maksud aku
itu kan di bawah pemerintah langsung, di bawah presiden langsung kayak gitu. Jadi ada tata cara berpakaian yang emang harus kita, protokol pakaian yang emang harus kita laksanakan kayak gitu. Bajunya aja tuh kayak mesti baju berkancing deh kalau nggak salah waktu itu juga. Nah, itu tadi soal skill dan soal hard skill, soft skill, dan kepribadian, termasuk Iya. lifestyle. Kayak majalah. Nah, Dip, itu Iya. tadi kan udah bocorannya, ceritanya. Terus gimana sih kalau netizen-netizenku tercinta, sobat-sobatnya Rio mau magang di SKK Migas, cara daftarnya itu gimana? Cara daftarnya pertama, kamu harus menyiapkan transkrip nilai selama kamu kuliah. Terus habis itu CV, surat keterangan dari kampus, permohonan magang. Itu 3, terus dikirim ke email SKK Migas ke HRD-nya. Tapi aku nggak tahu di sekarang HRD-nya tuh udah ganti apa masih. Karena kan udah lama ya 2018. Tapi kalau mau ambil amannya kan di website SKK Migas tuh udah ada itunya ya, emailnya, bisa mungkin kirim ke situ. Nah, nanti jangan lupa untuk manners untuk ngirim email, subjek itu nggak boleh kosong, terus habis itu ada surat permohonan magang, subjeknya surat permohonan magang, terus jangan langsung melampirkan aja, tapi ada di body email itu dikasih keterangan Dear Bapak atau Ibu Kepala HRD SKK Migas, dengan ini saya melampirkan gitu. Nah, kemudian tapi bisa juga langsung ke gedungnya, terus tanya ke resepsionisnya kalau mau ketemu. Kalau udah tahu ya ibu HRD-nya siapa, ketemu sama ibu ini, terus di situ mengajukan pakai map coklat gitu, isinya yang tadi yang aku sebutin, CV, transkrip sama surat permohonan magang untuk dimasukkan. Ntar diproses. Kalau kamu emang pas kamu ngajuin terus ada yang kosong, ya itu pasti bisa masuk. Tapi kalau misalnya nggak ada yang kosong, ya tetap lah ya kita punya plan B, plan C kayak gitu. Itu sih standar kan ya, semua tempat-tempat magang kayak gitu kan. Bisa lewat email, bisa dikirim langsung lewat pos ya. Bisa juga kan, bisa juga datang ke kantornya, ke resepsionis. Iya. Cuman katanya ini ya, yang penting kalau ke resepsionis jangan minta kunci. Woi, beda. Ada nggak ya di situ? Nggak ada deh kayaknya. Tapi kalau misalkan protokolnya lebih banyak ya kalau di gedung itu. Jadi kalau di gedung pertama kamu mesti ngerahin KTP, kalau nggak punya ID card-nya gitu. Tapi baik-baik kok, sampai satpam-satpamnya baik-baik di gedung itu. Kayak maksud aku. Tapi lebih enak lewat email aja udah cukup ya, cukup. Kalau situasinya lagi seperti ini kan ya, situasi lagi seperti ini ya emang apa sih lebih enak online, lebih enak ya online. Ya, kita gaji banget yo. Dip, kasih bocoran dong, kasih tahu. Bocoran mulu. Bayar dong. SKK Migas, media sosialnya SKK Migas supaya orang-orang. Aduh, aku mesti ngecek nih berarti. Tercinta, kalau mau ngepoin SKK Migas bisa kemana aja? SKK Migas, aku masih follow kok sampai sekarang. Jadi kalau misalnya mau di Twitternya ada Humas SKK Migas. Nah, @humas hanya besar UMAS SKK Migas. Nah, terus kalau websitenya klik Google aja, terus habis itu SKK Migas itu udah langsung website paling atas. Tadi aku buka. Kalau Instagram SKK Migas itu bentar ya, aku cekin dulu. SKK Migas tuh kalau misalnya Instagram kayaknya SKK Migas aja gitu deh. Jadi kalau di Instagram itu apa aku cekin dari sini aja ya, dari HP aku. Soalnya aku buka dari laptop sih tadi tuh. SKK Migas, Humas SKK Migas. Mana ya, mana? Iya, Humas SKK Migas. SKK Migas. Tuh. Ngemirror ya. Tidak kelihatan. Bukan tidak kelihatan. Tapi nggak kelihatan. Ada Humas SKK Migas. Iya, S-nya ya Humas SKK Migas. Ini sama aja kok kayak Twitternya. Kebanyakan kan kalau punyanya pemerintah kan harus sama ya domain, username-nya semua. Mau tanya dong, kalau ini kan kamu SKK Migas, ada nggak sih SDD Migas?
Ada kayaknya. Wah, minta tabok Rio nih. Rio di sebelah mana sih? Di kanan ya. Ciu. Siapa tahu punya adiknya ya kan, SKK. Enggak, tapi dia ada, kan ini kan ada hulu, ada hilir dong pasti, Ya. ibarat kayak gitu, ada BP Migas. Nah, Ya. kamu bisa magang juga di situ, gitu. Siap. Diva, sekian dulu ceritanya. Terima kasih Udah nih? banyak. Ya Sudah ampun. dong. Karena sudah mau azan zuhur, nanti takut kita harus terstop, kita kan harus mendengarkan azan. Takut nih. Takut, jadi rumah aku tuh deket banget sama masjid, guys. Rumah saya juga. Oh, Kalau kirain. azan kok belum berhenti, terkena boykot. Diva, terima kasih banyak buat cerita-ceritanya, udah nemenin sobat-sobat netizenku tercinta dari part 1, part 2, sampai part 3. Akhirnya Pertanyaan selesai. terakhir, minta ini dong, disebutin media sosialnya atau kontak person yang bisa kamu bagikan kepada teman-temanku, pada netizen-netizenku tercinta. Jadi kalau mau kepo-kepo lebih lanjut, bisa tanya Diva kemana, Diva? Oh iya, kalau di LinkedIn kan tadi Rio sempat nyebut LinkedIn soalnya. LinkedIn sebenarnya jarang aku buka juga, tapi bolehlah. LinkedIn tuh aku bisa search aja namaku Yunisa, Yunisanya biasa aja, Diva, DHIFAH, DHIF, F-nya bendera, A. Nah, Lukiananya nih agak ribet. LUQ, terus langsung ke Y. ANA. Nanti Rio ketik nggak sih di sini? Ya, nanti ini tidak keluar di video, tapi akan keluar di description. Karena apa? Karena saya tidak bisa ngedit. Nah, terus kalau IG, di Instagram tuh aku ada DHIFA, kayak nama aku yang tengah, Diva. Terus tapi Lukiananya, huruf konsonannya huruf vokalnya aku hilangin. LKYN, tapi ada A-nya di terakhir. Nah, kayak gitu. Oke, siap. Twitter Jadi, juga sama. buat teman-teman yang mau kepo, mau tanya-tanya lebih lanjut sama Diva, nanti bisa Description diklik. box. Ya, di description box-nya sudah ada linknya. Terima kasih Diva sudah menemani netizen-netizen Rio tercinta, netizen-netizenku tercinta. Buat semuanya, semoga semakin dimudahkan kehidupannya, semoga selalu diberi kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi pandemi ini, dan semoga segera diberikan pekerjaan. Ya. Jangan jodoh. Kayaknya menyebut jodoh nih, pekerjaan. Enggak. Kalau jodoh aku dulu. Cie. Jadi kita kayak rebut-rebutan jodoh gitu nih, guys. Enggak. Yuk kali. Gue yang rebut jodohnya Rio. Nah, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa sukses, Rio. untuk subscribe dan ikutan nonton ya. Jangan cuma nonton videomu tok. Semua ditonton. Iya. Ada video-video Pines. Aku nonton kok Pines. Video-video lainnya juga harus ditonton. Oke. Nah, sekian dulu cerita magang dengan Yunisa Diva Lukiana. Nah, akhirnya ketemu kan satu kata yang tadi kita anggap tidak penting, akhirnya ketemu. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman, buat sobat-sobatku, buat netizen-netizenku tercinta yang sudah mengikuti perjalanan cerita magang dari part 1, part 2 ke part 3 dengan Yunisa Diva Lukiana. Terus ikuti perjalanan selanjutnya, karena setelah ini bakal ada cerita-cerita magang, bocoran dari yang pernah magang di Kompas, pernah magang di Thailand, dan sampai pernah magang juga di perusahaan bapaknya sendiri. Buat teman-temanku, terus ikuti perjalanan cerita magang, tapi jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Ini dia QR code-nya. Nyumbang.